Mungkin ada pantangan tidak boleh begini, atau mungkin ada bacaan-bacaan surat khusus yang harus dibaca tiap hari atau bagaimana? Monggo silakan. Ada 5 kiat khusus begitu. Ya. Yang pertama niat. Niat ini jangan sampai ternodai karena duniawi. Untuk mengajar di pondok pesantren tempat Mas Fikri sekarang itu sebenarnya dibutuhkan ijazah S1, betul? Betul. Nah, tetapi bagaimana ceritanya? Mas Fikri ini kan lulusan SMA. Kok bisa diterima di pondok tersebut? Mas Fikri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Mas Fikri ya. Nah, Pak sehat. Alhamdulillah ya. Semoga nanti wawancara kita ini, bincang-bincang santai ini membawa manfaat ya, kemudian keberkahan bagi para pemirsa channel Berkah Kisah Nyata Inspiratif ya. Amin, amin, amin. Sebelumnya saya pribadi maupun sebagai perwakilan dari channel ini mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Mas Fikri atas kesediaan atau persetujuan untuk diajak ya bincang-bincang santai gitu ya. Kalau wawancara kok rasanya formal gitu ya. Jadi ini terus terang mengapa kami ingin mengajak Mas Fikri bincang-bincang santai, karena tujuan utamanya adalah tentu saja sebagai siar agama. Jadi kita insya Allah akan mensiarkan apa yang mampu kita suguhkan dalam bentuk tayangan kepada para pemirsa, tidak hanya sebagai tontonan tapi juga tuntunan. Maka dari itu saya besar berharap nanti Mas Fikri bisa memberikan ya pesan-pesan ya, kemudian ilmu-ilmu yang saya yakin sangat bermanfaat bagi saya pribadi maupun kepada pemirsa. Oke, kita mulai dulu dari data ini, Mas. Data diri ya. Saya kan mengenal Mas Fikri ini hanya dengan sebutan Fikri gitu aja. Kalau boleh disebutkan nama lengkapnya? Nama lengkap saya Ahmad Fikri Baihaqi, Pak. Oh, Baihaqi ya. Iya, ada Fikri Baihaqi. Baihaqi. Kalau tidak salah Eh, Fikri itu artinya pikiran deh, betul? Alhamdulillah ini Fikri pikiran ya. Berarti orangnya insya Allah cerdas ini. Dan memang betul terbukti ya, terbukti brilliant ini Mas Fikri ini. Umur Mas Fikri sekarang berapa? Umur saya kelahiran 2000, Pak. Umur sekarang Berarti 20. dua-dua, nggak nyampe ya? Mau dua-dua ya berarti, dua-dua jalan. Oh ya, alhamdulillah, masih muda ya. Domisili sekarang di mana, Mas? Di Tuban atau di mana nih? Domisili Tuban, Pak. Ngajar di SMPT Al-Uswah Tuban. Oh gitu ya. Oke. Mas Fikri ini sebagai apa di sana? Jadi guru Al-Quran. Oke. Terus saya di sini jadi pendamping asrama. Pendamping asrama ya. Terus Guru Al-Quran itu maksudnya khusus untuk pendidikan tahfiz, bukan? ya Oke, oke. betul, Pak. Hmm. Ya, oke, Terus monggo yang dilanjut. terakhir di diniyah, Pak. Guru diniyah berarti tingkat apa? Kayak SD gitu tah? Bukan. SMP. SMP. Oh, SMP. SD Tingkat sama SMP. SMP ya. Itu dari semua kelas ya, kelas 1 sampai kelas 6, kemudian kelas 1 sampai kelas 3 untuk SMP-nya gitu. Kebetulan saya dapatnya di kelas satunya, Pak. Kelas 1 SMP. Itu beban mengajarnya dihitung pakai apa? Pakai SKS atau jam per minggu atau bagaimana? Jam per minggu, Pak. Oke, jam per minggu. Nah, untuk pendidikan Al-Quran, dalam satu minggu berapa kali tatap muka? Dalam satu minggu untuk Al-Quran itu ada 4 pertemuan, Pak. Dalam Empat satu minggu. pertemuan. Oh, berarti cukup ini ya, cukup intensif juga kan? Empat ya, empat kali ya. Untuk yang ini ya, untuk Itu yang kalau kalau untuk jam ma'had atau jam pondok itu ya. ada tim apa? Ada waktu murojaah tersendiri, ada waktu ziyadah tersendiri Oh, begitu. baik. Nanti itu dilanjut ya, masalah tahfiknya. Tapi saya ingin bertanya dulu tentang ini, Mas Fikri ya. Saya tahu Mas Fikri itu adalah putra dari Bapak Al ya, betul ya?
Pak Gitu. Al itu nama lengkapnya siapa ya kok ini? Saya panggilnya Pak Al Sebenarnya gitu. Muhammad Syukri. Muhammad Syukri. Sukri. Waduh, dari namanya udah bagus ini. Muhammad ya Syukri. katakanlah mengambil apa ya, nama dari Rasul, kemudian Sukri itu berterima kasih, bersyukur ya. Syukri. Wah, ini tepat sekali. Jadi saya mengenal Pak Al itu 4 tahun ya, 4 tahun saya kenal dengan Pak Al. Dan memang Pak Al dan Bu Al itu alhamdulillah dalam kacamata saya adalah termasuk orang yang sangat pandai bersyukur ini ya. Anaknya Insyaallah. ya putranya termasuk Mas Fikri ini juga saya yakin orang yang pandai sekali ya. Jadi ilmu bersyukurnya ini tinggi sekali ini. Jumlah saudara Mas Fikri berapa? 4 atau 3 ya? 4, Pak. Oh, Saya 4. yang terakhir. Ya bungsu istilahnya ya. Atau bontot. Ragil kata orang apa Jawa itu, ragil. Baik, saya fokus ke Mas Fikri ya. Yang menurut saya itu menarik justru adalah riwayat riwayat pendidikan dari Mas Fikri ini. Dari apa? Mungkin dari RA ya, dari TK sampai sekarang. Monggo, secara singkat aja nggak apa-apa. Monggo. Untuk TK, Pak, kebetulan saya dulu masih kecil sama ibu langsung dimasukkan di SD. Langsung masuk di SD, itu SD-nya SD Negeri di Karangrejo 3. Oke, oke, oke. Heeh. Nah, itu lanjut ke SMP, SMP-nya dimondokkan sama orang tua. Kebetulan juga Oke. kakak di sana, di Alislah Bondowoso Monggo. sampai lulus SMA, Pak. Oh, berarti Mas Fikri ini kurang lebih 6 tahun di sana, betul? 6 tahun tambah pengabdian 1 tahun. Oh, jadi 6 tahun pendidikan formalnya ditambah 1 tahun pengabdian berarti 7 ya? Oke, Baik, 7. baik, baik. Baru Monggo setelah dilanjut. itu lanjut ke Tuban sini, Pak, ngajar. Jadi Ah, saya tidak ada ijazah khusus S1 untuk melamar ke sini. Jadinya fokus di bidang Al-Quran. Jadinya bidang Al-Quran oh, memang harus S1. Nah, oh alhamdulillah saya begitu. diterima ngajar di sini. Untuk guru biasa, guru akademik itu memang harus S1, Pak. S1. Tapi Oh, untuk guru Al-Quran tidak harus S1, yang penting sudah oh. memiliki sertifikat lulus tahsin gitu. Jadi dengan kata lain sudah hafiz gitu berarti dianggap qualified gitu ya, Mas Fikri ya? Tahsin itu lebih Iya. tepatnya ke Mm-mm. cara membaca yang benar. Oh, begitu. Jadi harus tartil, kemudian menguasai ilmu tajwid, begitu ya, dan lain-lain. Itu Oh, begitu. Itu persyaratan deh ya, Mas ya. dia persyaratan. Hmm. Eh, baik, Mas Fikri. Tadi sebenarnya ada yang agak terlewati. Justru saya tertarik untuk mengetahui itu lebih dalam lagi. Saya dengar Mas Fikri sebelum berangkat ke Cirebon untuk memperdalam apa ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran di sana. Itu Mas Fikri kan dalam masa pengabdian ya, waktu itu, betul ya? Itu ceritanya gimana Mas? Dengar kabar dari siapa? Kemudian proses menuju ke sana itu bagaimana? Kalau tidak salah kan juga ada biaya itu. Ya, Ada Pak. biaya yang dikenakan. Monggo diceritakan. Jadi waktu itu masa-masa corona gitu ya, Pak. Hmm. Ya. Masa-masa corona jadinya kan pelajaran Dua, daring. berarti Nggih. ya tahun lalu berarti ya, tahun lalu baru berarti ini. Ya, oke. Nah, waktu sela-sela liburan semester 2, Iya, kebetulan liburan semester 2 yang tahun lalu itu digabung dengan liburan Ramadan. iya, Jadinya iya. waktunya sangat panjang gitu. Sekitar 6 Syawal, sekitar 6 Syawal itu saya baru berangkat ke Cirebon itu. Nah, saya dapat info tempat itu namanya eh, Yayasan Karantina Tahfidz gitu, Pak, nasional. Nasional ya. Iya, iya, iya. Singkatannya itu YKTN, kalau kita kita bilangnya itu YKTN Iya. gitu. Oh, gitu nggih. Monggo. Dapat info itu dari teman ngajar sini, guru juga, Oh, tapi ya. ustazah. Ketika itu saya masih mencari info terkait pondok tahfidz begitu. Ya. Nah, alhamdulillah ada teman
kerja yang Ya. merekomendasikan salah satu tempat pondok tahfiz yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Nah, ketika saya membaca brosur-brosurnya begitu, Mm, mm, mm. saya mendapati saya membaca biaya yang cukup mahal menurut Iya, saya, iya. sekitar 6 juta. 6 Nah, juta. Mm. dan itu menurut saya menjadi kendala keraguan bagi saya jadi lanjut atau tidak begitu. Alhamdulillah ada bantuan. Ah, Ketika itu ada bantuan dari teman kerja, oh, Ustazah, astaga. Ya. namanya Ustazah Lilis begitu. Beliau sudah berkeluarga, Hmm, memberi bantuan dana kepada saya 2 juta. 2 juta ya. Jadinya mau tidak mau karena beliau juga semangat bantu saya juga harus semangat untuk nyari sisa dananya. Alhamdulillah Betul, ketika itu betul. tabungan saya masih ada mungkin sekitar 3 juta begitu ya Pak. Ya, ya. Saya masukin juga, terus ada tambahan juga dari orang tua 2 juta. Hmm. Itu termasuk sudah untuk transportasi dan sangu begitu, uang saku begitu. Selama 1 bulan ya, Mas ya? Yes, no. Iya, iya. Akhirnya terkumpul dari sumber sana sini itu 6 juta ya, 6 dengan juta. tabung 6 juta. Terus 1 Alhamdulillah. juta untuk transportasi Transport. pulang pergi Oh ya. dan jajan di sana begitu. Oke. Dan alhamdulillah Mas Fikri ini berhasil ya selama 1 bulan di sana dengan biaya itu, artinya tidak kekurangan, tidak ada kendala misalnya konsumsi atau apa, nggak ada ya. Pak, alhamdulillah cukup, Allah Alhamdulillah. cukupkan. Ya, betul. Allah yang mencukupkan. Benar. Ya. Nah, ini sekarang gini Mas Fikri, kita udah sampai pada bagian inti ini, ya. Tadi Mas Fikri menyampaikan bahwa pendidikan tahfiznya itu hanya ditempuh dalam waktu 28 hari ya. Padahal jatahnya itu yang diberikan oleh pondok tersebut adalah 31. Kemudian kembali lagi kepada tadi yang saya sebut sebagai keluar biasaan. Ini bagaimana ya cara Mas Fikri, katakanlah dalam waktu 28 hari itu bisa menghafalkan sisa juz yang belum dihafal. Tadi kan dikatakan antara 6 sampai 8 juz ya. Jadi modal yang sudah dimiliki itu 6 sampai 8. Kemudian menyelesaikan sisanya yang berjumlah 22 sampai 24 juz itu bagaimana dalam waktu yang singkat? Ya mungkin monggo diceritakan ya. Jadi pertama datang di sana, hari pertama itu saya menghafal dari juz 5, Pak. Jadi yang saya hafal itu yang sudah saya punya itu juz 1, 2, 3, 4 sama 4 yang terakhir. 4 juz terakhir, 27, 28, 29, 30 begitu. Oh begitu ya. Oke, baik. Jadi mulainya dari juz 5, berlanjut sampai juz 27, 28, 29. Setelah 29, saya mengulang yang 1, 2, 3, 4 itu Pak, begitu. Yang sudah dimiliki sejak awal ya. Jadi yang sudah dimiliki nanti setorannya terakhiran, dihitungnya lebih ke setor Oh, murojaah. betul, betul, betul. Oke, baik. Monggo dilanjutkan Mas Fikri. Bagaimana Mas Fikri itu cara ya, terutama mungkin ada kiat juga menyelesaikan hafalan dari juz 5 sampai juz 26 itu dengan cepat sekali. Ini bagaimana ini? Mungkin ada apa cara-cara khusus atau bagaimana? Jadi sebelum saya beritahu caranya, ini saya mau cerita sedikit gitu ya Pak. Oke, Boleh boleh, ya? boleh, boleh, monggo. Jadi eh, pekan pertama masih penyesuaian Pak. Jadi seperti adaptasi begitu. Jadi ada target dari yayasan itu 1 hari setorannya 23 halaman begitu. Atau lebih tepatnya 1 juz Satu lebih juz, 3 halaman. ya. Lebih 1 lembar setengah ya. Oke. Tapi saya belum nyampe ke sana, Pak. Pekan pertama saya baru dapat sekitar 9, 8, 9, 10 gitu. Pekan Ya. pertama, setelah pekan pertama lanjut ke pekan kedua, target saya alhamdulillah naik jadi 14, 15 begitu. Lanjut ke pekan ketiga jadi 17, 18. Jadi nambah. Nah, Nah, bagus. pas di pekan terakhir alhamdulillah saya dapat
bisa dapat 21, 23 halaman. Paling banyak itu bisa sampai 26 halaman satu hari. Iya, 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 iya. Jadi program dari YKTN itu satu hari sekitar 12 jam untuk menghafal, begitu Pak. Berapa jam, Mas? 12 jam. 12 jam ya. Itu waktunya waktu untuk hafalannya atau storannya? Waktu untuk hafalan sekaligus setoran Pak, Oh begitu. gitu. Ya, jadi hafalan dengan storan per hari itu jatahnya hanya Oke, 12 jam. betul betul. Hmm. Itu dimulainya dari bangun tahajud begitu. Itu nanti selesainya sampai jam 9. Untuk istirahatnya hanya untuk buat istirahat makan sama mandi sama sholat begitu. Iya, jadi dari waktu tahajud itu kan sekitar pukul 3 Mas ya. Iya, Sampai betul. jam 9 pagi ya. Berarti ya. Baik. Nah, itu pada waktu Baik, dilanjut dulu monggo. saya lanjut. Eh, karena ini hanya fokus di program ziyadah, Pak. Jadinya tidak ada jam murojaah. Jadinya Oh, 23 sampai 20 berapa itu capai karena fokus di ziyadah. Jadinya iya. tidak ada jam murojaah gitu, Pak. Begitu. Oh, begitu. Iya, ya. Murojaah itu maksudnya kan ini ya, apa? Metode untuk mengulang kembali begitu ya. Ngulang. Iya, mengulang. Iya. Nah, tadi kesimpulannya Mas Fikri itu kecepatan untuk menghafal tiap minggu atau tiap hari itu ternyata tidak sama. Jadi boleh dikatakan mengalami peningkatan begitu ya. Iya, peningkatan. Jadi katakanlah pada saat minggu pertama masih di bawah target, terus minggu kedua sesuai target, minggu ketiga dan seterusnya malah melampaui target gitu ya. Nah, ini Iya, betul. kira-kira yang membuat Mas Fikri demikian termotivasi untuk mengejar target dalam 1 bulan harus hafal 30 juz itu apa? Motivasi dalam diri Mas Fikri ini gimana? Monggo. Untuk motivasi, sebenarnya motivasi itu sudah muncul sebelum saya berangkat ke sana. Nah, begitu Pak. Ya, Jadi motivasi saya harus mem- membahagiakan orang tua sebelum orang tua nah, wafat begitu. ya betul betul betul. Salah satunya dengan tuntutan mungkin saya ketika di dunia belum bisa memberikan hadiah yang mewah atau yang wah menurut duniawi begitu. Hmm, Tapi hmm. saya mudah-mudahan saya berusaha untuk memberikan hadiah kelak di akhirat. Iya. Nah, ini yang terus terang menurut saya Mas Fikri ya luar biasa ya, luar biasa benar ini nggak main-main. Ketika anak-anak muda seumuran Mas Fikri itu masih memikirkan main-main ya, ya entah itu main game ya, main game online atau main di apa istilahnya bersama temannya keluar hangout begitu ya. Nah, Mas Fikri ini malah mencurahkan hampir 100% perhatian pada menghafal Al-Quran ya dengan motivasi tadi ingin memberikan hadiah pada kedua orang tua di akhirat kelak. Nah, kita kan juga mendengar ya Mas Fikri ya, banyak pemuda-pemuda yang seumuran dengan Mas Fikri ini umurnya 20, 21 gitu ya. Apa ya? Mereka cenderung untuk membahagiakan orang tua itu melalui harta ya. Ya, saya tidak usah menyebut nama ya, kan barusan itu ada beberapa orang yang usianya itu masih muda ya. Setahu saya sih kisaran kisaran 21 sampai 25 ya. Ya ada juga sih yang 28 tahun. Mereka dalam waktu singkat sudah menjadi kaya raya ya, maksudnya secara harta ya. Dan mereka mengklaim, mereka mengaku bahwa mereka telah membahagiakan orang tua dengan cara ya macam-macam. Ada yang membelikan rumah, ada yang membelikan mobil, bahkan bahkan ada juga yang kalau menurut saya sih ya lumayan lah, lumayan berbau akhirat begitu ya, dengan cara mengumrohkan kedua orang tua dan lain sebagainya ya. Nah ini kalau menurut Mas Fikri itu bagaimana pendapat Mas Fikri dengan para pemuda atau orang-orang muda ini yang membahagiakan orang tua dengan cara ya yang lebih duniawi begitu ya, lebih lebih ke arah harta. Ini gimana pendapat Mas Fikri? Monggo. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya,
untuk hal seperti itu, jadi semua orang punya jalan masing-masing untuk membahagiakan. Ya, Contoh, ada yang melalui jalur harta, gitu ya. Ada yang melalui jalur keahlian, ada yang jalur ibadah, begitu. Tapi ya. semuanya itu tergantung kembali ke diri sendiri, itu tergantung niat. Niat, Kalau memang niatnya untuk menyombongkan harta, pastinya tidak mendapatkan nilai ibadah. Masya Begitu Allah. juga dengan ibadah, kalau ibadah niatnya hanya untuk orang tua atau untuk manusia, tanpa mengharap ridho Allah, pastinya akan sia-sia begitu Pak. Jadi Ya, kita kembalikan ke niat masing-masing, insya Allah anak-anak muda yang membahagiakan orang tua dengan hartanya atau dengan kesuksesan yang mereka raih saat ini, itu tergantung ke niat mereka kembali. ya, luar biasa nih Mas Fikri. Jadi luar biasa sekali apa yang saya dengar barusan dari lisan seseorang yang masih berusia muda ya. Itu agaknya ada telepon masuk ya Mas Fikri ya? Mau dijawab dulu lah, nggak apa-apa? Hah? Lanjut aja Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Ah, baik ya. Jadi luar biasa yang saya dengar dari Mas Fikri barusan, semuanya tergantung dari niat. Apakah kita itu mau membagikan orang tua melalui harta dunia, ya, atau hadiah yang Mas Fikri katakan tadi sebagai hadiah di akhirat itu sama saja, asalkan tergantung kembali kepada niat yang baik, ya. Kalau niatnya itu tidak tulus, ya maka percuma saja gitu ya. Dan yang tidak kalah luar biasa adalah yang kalimat terakhir Mas Fikri tadi, walaupun kita berniat ibadah dalam arti membahagiakan orang tua melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan termasuk menghafal Al-Qur'an, kalau tujuannya itu hanya ya, ini betul ya, hanya membahagiakan orang tua maka kurang sempurna. Kenapa? Karena ada yang lebih penting dari itu, yaitu adalah mencapai atau untuk meraih ridho Allah. Betul ya, Mas Fikri ya? Nah, ini luar biasa, luar biasa. Jadi saya terus terang ya, Mas Fikri, merasa salut pada pemahaman dan pandangan Mas Fikri ini. Kenapa? Karena usia Mas Fikri masih berapa? 21 apa 22 ini? 21 Pak. Ya, baru 21 tahun. Tapi menurut saya ini apa ya? Apa yang disampaikan itu sudah pada tahap arif dan bijaksana begitu ya. Ya ini saya berdoa mudah-mudahan Allah itu meridhoi pilihan dan langkah Mas Fikri untuk mendalami ilmu Al-Quran. Tidak hanya bisa menghafal, tetapi Mas Fikri ini juga merupakan suri toladan bagi orang banyak yang mampu menghafalkan dan mengamalkan. Jadi saya kira dua-duanya sama penting ya. Jadi menghafal, tetapi tidak sekedar menghafal, ditambah lagi diperkuat dengan mengamalkan. Kan begitu ya Mas Fikri ya? Gitu. Ya. Baik. Kemudian mungkin Mas Fikri punya kiat-kiat ya, kiat-kiat atau cara khusus yang harus dimiliki oleh seorang calon hafiz. Apa? Mungkin ada pantangan tidak boleh begini, atau mungkin ada bacaan-bacaan surat khusus yang harus dibaca tiap hari atau bagaimana? Monggo silakan. Jadi kalau saya dari saya sendiri dan dari yayasan kemarin saya gabungkan itu ada 5 Bapak. Ada 5 kiat khusus begitu. Ya. Yang pertama niat. Niat ini jangan sampai ternodai karena duniawi begitu. Tapi lebih tepatnya niat menghafal untuk mencapai ridho Allah, untuk menghafal kalamullah. Jadinya harus murni dari hati. Jadinya niat itu sebagai sumber air ya Pak. Kalau sedikit tercemari jadinya Kotor ke ya. bawahnya pasti mari gitu kotor. Betul, betul. Terus yang kedua sehat jasmani dan rohani. Jadi selain badan yang sehat tapi pikiran dan hati ataupun mindset kita harus sehat. Jadi ada beberapa mungkin orang yang punya mindset menghafal itu sulit. Nah, itu yang menyulitkan sebenarnya. Jadi katanya Allah itu sesungguhnya aku berada pada prasangka hambaku. Jadinya kalau prasangka kita mikirnya menghafalin Al-Quran itu sulit, maka kita kesulitan benar begitu. Tapi kalau kita mindset kita menghafal itu mudah, itu insya Allah dimudahkan. Jadi kemarin waktu di
yayasan sana, program tahfidz di sana. Jadi mindset kita itu benar-benar dicuci bersih untuk Hmm. punya mindset menghafal itu sangat mudah begitu. Hmm. Jadinya alhamdulillah insya Allah dengan keyakinan itu Allah memudahkan. Masya Allah. Karena Ya. bukan cuman itu, di Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya kami telah memudahkan Al-Quran begitu. Walaqad Hmm. yassarna Al-Quran. Jadi memang sudah dimudahkan bagi orang yang telah Allah kehendaki begitu. Ya, itu janji ya, janji Allah ya. Kita lanjut ke yang kiat yang nomor 3, yaitu tidak bermaksiat, Pak. Jadi Betul, ketika betul. kita bermaksiat memang itu jadi penghalang atau kendala kita dalam menghafal. Jadi mungkin ketika seminggu pertama, pekan pertama saya masih dapat 9, 10 atau 8 halaman Ya, begitu. ya. Itu termasuk masih nyuci dosa-dosa mata, dosa-dosa Ya, begitu. ya, betul, Jadi betul. masih banyak kotoran gitu di dalam tubuh saya begitu. Iya, iya, iya. Nah, saya disaring, pas pekan ketiga, pekan keempat, alhamdulillah masih bisa mencapai target tersebut begitu. Insya Allah mungkin karena sudah 2 minggu di sana, jadinya jarang melihat yang eh, kurang baik atau yang belum halal begitu. Iya, 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 iya. Kita lanjut ke yang nomor 4. Nomor 4 adalah metode. Nah, jadi metode itu sebenarnya seperti alat transportasi, Pak. Kalau menurut saya, ibaratnya alat transportasi. Kalau kita ke Mekah pakai sepeda motor, pasti nyampe. Pakai mobil juga nyampe. Pakai pesawat pasti nyampe. Tapi ada jangka waktu yang berbeda di sana. Ketika naik motor mungkin kita sebulan atau berapa bulan baru Iya, nyampe begitu ya, betul, Pak ya. betul, betul, Kalau betul. naik motor mungkin hanya beberapa jam saja begitu. Iya, iya. Nah, jadi kemarin waktu di yayasan itu menggunakan metode namanya metode Yadain, Pak. Itu menghafalnya bukan cuman membaca ayat atau mengenal ayat, tapi lebih ke memahami arti dan mentadaburi ayat tersebut. Jadi contohnya ketika kita membaca ayat tentang neraka, seakan-akan kita juga di depan kita sudah ada neraka. Betul, Ada yang betul. sampai nangis begitu. Iya, Ketika iya. kita berada di surga, seakan-akan kaki kita itu dialirin oleh sungai-sungai Sungai-sungai. di surga. Iya, Oke. iya, iya. Karena kan kita duduk di taman-taman surga begitu. Firdaus ya. Ketika tersebut begitu. Oke. Nah, begitu juga dengan cerita-cerita Rasul ketika berperang, seakan-akan kita memposisikan diri kita juga mau ikut berperang begitu. Berperang, betul ya. Jadi Betul ya. lebih dalam mentadaburi begitu. Iya, Jadi iya. lebih menghafalnya karena begitu, Pak. Lebih paham artinya dan mentadaburi begitu. Iya. Nah, kalau menurut saya menghafal dengan memahami makna dan mentadaburi itu termasuk transportasi yang sangat cepat untuk bagi saya begitu. Iya, iya, iya. Terus dan yang terakhir ini nomor 5 ini adalah lingkungan yang mendukung, Pak. Jadi kalau lingkungan kurang mendukung itu pastinya akan berpengaruh. Karena ketika saya di sana masih awal pertama ke sana, setelah subuh itu tidak boleh tidur, Pak. Mungkin saya masih ngantuk, tapi karena melihat teman-teman sudah semangat, jadinya ikut semangat. Betul, betul. Bisa jadi kalau teman-teman saya pada tidur, saya juga ketularan bisa tidur juga begitu. Jadi, Ya, ya. lingkungan itu memang berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Ya. Ya. Itu 5 yang menurut saya sangat berpengaruh. Ya, Dan 5 itu dibungkus dengan tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Betul, betul, betul. Itu bungkusnya ya, Mas ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Fikri. Luar biasa ini. Jadi apa yang saya dengar dari Mas Fikri itu dengan 5 metode itu luar biasa itu. Ya. Baik, Mas Fikri ya. Di samping tadi ada 5 metode yang wajib diterapkan ya dalam
menempuh pendidikan tahfidz Quran atau menghafal Al-Quran, mungkin juga Mas Fikri bisa menyampaikan hal-hal yang mengesankan gitu ya. Ya entah itu lucu ya atau bagaimana dengan teman-teman di sana. Monggo diceritakan. Yang paling mengesankan tuh apa selama 1 bulan di sana itu? Monggo. Em, jadi di sana saya bisa mengambil pelajaran Oke. berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi Hmm. ketika itu ada teman saya, ketika setoran itu sampai antri gitu ya. Oh, antri ya. Ya, oke. Mungkin semangatnya gitu. Heeh. Setelah antri, teman di depan saya selesai setor, saya setor. Setelah saya setor langsung menghafal lagi, baru dapat setengah halaman, teman saya sudah maju lagi. Insya Allah, saking cepatnya ini, Pak. Oh, iya 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 Itu iya. menurut saya yang, wah, ini memang fastabiqul khairat gitu ya. Iya Jadinya iya iya. memang lomba dalam kebaikan Kebaikan betul memang betul ya. sangat bagus di sana. Tapi ketika itu masih pekan pertama sempat saya juga sakit, Pak, waktu itu. Karena Iya. memaksa target. Contoh, targetnya hari ini misal 12 halaman. 12 halaman Besoknya ya. ini saya ngejar target jadi 14 gitu. Pengennya lebih banyak gitu, Pak. Iya. Nambah 2 halaman ya. Tapi mungkin karena terlalu memaksakan diri, jadinya malah sakit ya, Pak ya. Oh, gitu. Udah biasa Iya mungkin iya. ya. Oh, Jadinya itu sampai sakit semua, sampai ya. bulan Ya. itu kayak, wah, gitu, Se- nggak imbang. Selama berapa hari itu Mas Fikri sakitnya itu? Selama 2 hari, Pak. Oh, 2 hari. Oh, saya pikir yang sakit 2 hari itu di awal, maksudnya sebelum ikut program. Agaknya di tengah-tengah itu ya. Iya, sekitar ya pekan Oh, pertama sekitar segitu. iya iya Masih iya. kemudian gitu ya, Pak. Jadinya kaget gitu, mungkin Iya. belum pernah hafalin banyak gitu ya. Terlalu ini juga mungkin ya, terlalu apa? Semangat sehingga lupa tidur, tidurnya Nah, kurang barangkali. betul. Ya itu kalau boleh tahu berapa jam itu eh, santri-santri yang di sana itu untuk tidur perharinya berapa jam itu? Untuk tidurnya itu dari jam 9 malam sampai jam 3, 6 jam. Oh Terus ada lumayan ya. ada istirahat siang selama 1 jam. Iya iya iya. Nah sekarang begini Mas Fikri ya. Tadi kan Mas Fikri mengatakan semangatnya berkobar-kobar gitu ya, menyala seperti api. Nah apakah di luar waktu yang sudah ditentukan oleh pondok, jadi di luar waktu murojaah itu, apakah ada usaha pribadi? Jadi maksudnya belajar sendiri gitulah di kamar atau bagaimana itu? Ada, Pak, tetap. Itu karena waktu itu kan saya sakit, jadinya kepotong sekitar 1,5 hari lah begitu. Ya, Jadinya ya. pas hari terakhir sebelum wisuda itu saya masih ada tugas store yang sudah saya punya 4 juz Oh, itu. yang 4 juz ya, ya, oke. Jadinya mau nggak mau ketika bel istirahat jam 9 saya masih tetap lanjut Oh setoran iya, yang oh gitu ya, iya, iya. sampai jam 11 malam gitu. 11 malam. Jadinya waktu tidurnya kesita 2 jam, jadinya cuma Tersita, 4 jam betul. jadinya. Iya, iya. Nah itu agaknya ini ya, sistem setorannya itu siapa cepat dia dapat gitu ya. Maksudnya di bimbingannya itu ya, koreksinya itu berarti nggak urut ya Mas ya. Nggak Pokoknya urut. sudah Jadinya, siap. ya betul. Oh gitu ya. Kalau Iya iya kalau iya. nanti pas maju belum siap pasti disuruh mundur lagi begitu. Betul betul. Itu waktu setoran ya Mas Fikri ya. Waktu setoran untuk masing-masing orang itu butuh berapa jam itu? Untuk setoran Biasanya, jadi ya. ada tahapnya itu, Pak. Kalau pertama satu hal kan setiap store itu 1 halaman Oh minimalnya. gitu. Minimal ya, minimal. Boleh boleh lebih dari 1 halaman. Boleh, Pak. Satu kali duduk maksudnya. Oh ya, maksud saya begini, kalau misalnya seorang peserta sudah merasa siap, misalnya langsung 12 halaman ya, misalnya ya. Kemudian dia 1 kali duduk berarti harus baca 12 halaman itu. Apa benar begitu? Tapi ini Oh.
kayak saya gini ya Pak, satu hari itu 12 halaman atau Ya, sampai 21 halaman begitu. oke. Itu Ya. setorannya tahap per halaman begitu Pak. Oh, gantian ya, betul, gantian ya dengan yang lain. Jadi satu halaman habis itu mundur lagi satu halaman gitu kan. Iya ya. Karena Nah, sistem itu. Tapi kalau memang mau langsung 2 halaman gitu boleh juga gitu. oh gitu boleh, nggih, nggih. Pembimbingnya berapa anunya itu jumlahnya? Apa hanya satu orang atau banyak? Pembimbing di sana 6 Oh, 6 ya. ustadz. 6 ustadz ya. Berarti ke 50 peserta itu ya muter mengelilingi 6 ini ya. Oh, iya, iya, iya. Jadinya dibagi per kelompok Pak. Betul, ada kelompoknya ya. Ya. Nah, kemudian yang ingin saya tahu, Mas Fikri, setahu saya, hafiz itu kan wajib memahami makna ya, atau arti atau apa kandungan ayat dalam Al-Qur'an ya. Berarti kalau boleh saya simpulkan, seorang yang apa istilahnya mendalami Al-Qur'an itu juga otomatis harus paham bahasa Arab. Apa begitu? Baik. Untuk paham bahasa Arab sebenarnya tidak harus Pak, Mhm, tapi lebih memahami makna itu memang memahami makna. eh, lebih baiknya Ya. dengan punya bekal bahasa Arab. Oh, begitu ya. Ya, ya. Alhamdulillah, saya termasuk dulu di Alislah itu setiap harinya menggunakan bahasa Arab. Oh, Jadinya alhamdulillah. Iya, ketika iya. menghafal lebih cepat Lebih dibantu dengan cepat. eh, pemahaman bahasa Arab saya gitu, nahwu Betul. sorofnya begitu. Jadinya lebih Ya. mudah daripada teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Arab. Betul, betul, betul. Jadi ada apa? Keuntungan di sana ya. Jika kita memahami bahasa Arab, apalagi dipraktekkan setiap hari, nah ketika kita pada proses penghafalan dalam proses tadabbur tadi itu lebih mudah ya. Betul, Karena betul. karena ya itu tadi otomatis paham ya apa yang dikandung dalam ayat tersebut. Begitu ya Mas Iya. Fikri ya. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian setahu saya kan banyak ya metode tahfidz itu ya. Jadi ada apa kalau tidak salah metode wafa dan seterusnya. Kalau yang Mas Fikri ini metode apa ya? Kalau yang di sini di sekolah sini itu menggunakan metode wakaf, Pak. Oh gitu ya Pak. Tapi kalau Apakah? untuk Hmm, di, hmm. di tahfidz karantina itu beda. Metode Oh menggunakan metode yadain gitu. Intinya yadain itu ya. dua tangan, Pak. Dua tangan. Ya, ya, Jadinya ketika kita membaca kita harus bisa membedakan kanan atau kiri begitu. iya. Kanan dan kiri itu maksudnya ketika ayat yang baik, contoh tentang surga, maka itu ayat Oh, yang kanan gitu. oh, Jadi yang kedua, kalau iya, tentang neraka atau tentang azab itu berarti yang kiri. Jadinya kita tugasnya yang pertama ketika setelah membaca ayat iya. dan memahami makna, kita harus bisa membedakan kanan atau kiri begitu. Oh gitu ya. Kalau menurut Mas Fikri, pendidikan yang ditempuh oleh Ustadz Adi Hidayat itu yang masuk yang mana itu? Sampai beliau kan apal lokasi halaman, kiri kanan, atas Mungkin banget, bawah. Ini gimana itu beliaunya itu? termasuk mungkin banget itu Pak, bukan Mungkin yang mungkin banget. ya betul. Saya terus terang terpana itu kalau mengikuti pengajian beliau itu. Ya betul Pak. Sampai Sampai bisa halaman sebelah kanan, ya kiri, itu bagaimana tengah. ini menjelaskan tidak hanya arti ayatnya tapi juga menggambarkan posisi ayatnya di tengah, atas, bawah, halaman sekian. Ya Allah, ini padahal berapa halaman itu ya? Iya, Al-Quran itu kan ratusan ya, ratusan iya. halaman bisa hafal beliau itu. Aduh, luar biasa ini. Baik, selanjutnya ini Mas Fikri ya. Kalau tadi kan di apa di pelatihan atau pendidikan tahfidz. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah ketika Mas Fikri jadi seorang ustadz ya, mengajar di SMP IT ya. Nah, itu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mengesankan ya, yang merupakan hasil interaksi antara seorang ustadz dengan muridnya ya, dengan santrinya. Mungkin lucu atau bagaimana ya. Kan muridnya Mas Fikri kan masih muda-muda itu. Sekitar umur berapa kalau SMP kelas 1 kan berapa? 13 ya, 13 tahun Iya. sampai sampai 15 tahun. Nah, mungkin
menghadapi anak-anak yang masih belia seperti itu, ada pengalaman-pengalaman tertentu yang sulit dilupakan ya. Monggo. Jadi ada tugas yang sangat berat bagi kita para pengajar guru yang SMP begitu, lebih Iya, tepatnya yang berbasis pondok. iya, iya. Itu tugas yang paling berat bagi kami itu sebenarnya adalah menumbuhkan kesadaran diri pada anak-anak. Itu yang Menumbuhkan kesadaran diri, ya, oke. jadinya tugas kita sebenarnya hanya menumbuhkan itu. Jadinya anak-anak Hmm, ada kotor gitu, kamar kotor atau lingkungan kotor. Setidaknya mereka sadar diri sendiri dari hmm, keinginan sendiri untuk betul, membersihkan, betul, bukan karena disuruh begitu. Itu betul, yang betul. masih menjadi tugas besar bagi kita. Ya alhamdulillah sudah beberapa anak sudah tumbuh kesadaran Hmm, dirinya, tapi juga masih ada yang belum belum kita iya, selesai. iya, iya. Itu memang tugas yang menurut saya Cukup sampai berat ya. sekarang selama 3 tahun itu menjadi tugas yang berat bagi cukup berat lah begitu. Iya, iya, iya. Oh, jadi itu lebih kepada tantangan ya, Mas Fikri Iya, ya. Jadi betul. tantangan bagi para ustadz dan ustadzah di sana untuk menyadarkan atau membuat para santri itu sadar. Jadi mereka tidak hanya belajar tentang Al-Quran dalam bentuk hafalan, dalam bentuk pemahaman, tapi terlebih lagi dalam bentuk amalan gitu ya. Ya, apa bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman ya dan seterusnya mungkin begitu ya Mas Fikri ya. Jadi lebih tepatnya ini Pak, biasanya itu kalau santri kalau masih belum tumbuh kesadaran dalam dirinya, Ya, ketika nanti waktu libur ya. tidak di sekolah karena tidak terikat dengan peraturan-peraturan sekolah, jadinya Ya. mungkin mereka kayak tahajud cuman beberapa kali saja, Oh, jadinya tidak begitu. malam Iya, karena iya. belum tumbuh Pak, karena Betul, terikat. betul, betul, Kalau betul. memang sudah tumbuh kesadaran diri, meskipun dia dimanapun begitu, insya Allah tetap melaksanakan apa yang menurut mereka harus mereka lakukan begitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau kalau saya simpulkan, Mas Fikri tadi lebih sebenarnya lebih menekankan kepada faktor internal ya. Iya Kesadaran betul, diri itu kan faktor internal ya. Jadi betul. ketika faktor internal itu sudah tercipta, sudah tumbuh, maka ya faktor eksternal itu hanya mendukung aja kan gitu ya. Ya, saya kira saya setuju 100% dengan hal itu. Nah, kemudian ini Mas Fikri, eh, dalam pandangan Mas Fikri, ya, eh, apa arti perjuangan dari bapak dan ibu? Sebentar, Mas Fikri ini panggil apa ke bapak dan ibu? Umi, Bapak Abi, oh bapak ibu. Ya, monggo, silakan. Sebenarnya kalau untuk menjelaskan bagaimana pandangan saya dengan eh, perjuangan bapak dan ibu saya begitu, Iya, iya, mungkin kalau dijelaskan dengan kata-kata seminggu pun belum cukup iya, Pak untuk menjelaskan begitu. iya, iya. Saking masya Allahnya beliau dengan perjuangan beliau berdua untuk pendidikan anak-anaknya begitu. Hmm, hmm, hmm. Saya masih ingat ketika itu em, kita masih sempat di posisi bawah begitu. Iya, iya, Jadinya iya. ketika ada iuran atau bayar Hmm, SPP dan lain, iya, iya, iya. saya masih merasa membebani orang tua banget begitu. Hmm, Tapi iya, dengan eh, kesadaran beliau berdua karena itu kewajiban. Insya Allah beliau datang meskipun kadang kehujanan begitu sampai iya, pondok betul, betul. idealis nah begitu ya. Iya, iya. Termasuk juga kemarin sebelum berangkat ke program tahfidz dengan gembiranya beliau berdua semangat untuk Hmm, hmm, hmm. memberikan saya hak atau uang begitu Iya, untuk iya, sangat iya. berangkat ke sana dengan gembira. Terus yang tidak kalah penting adalah kesabaran beliau berdua dalam Hmm, mendidik anak-anaknya. Nah, saya juga termasuk banyak pengeluaran gitu ya Pak. Kalau iya, saya iya, dihitung memang tidak bisa dihitung gitu. iya, iya. Ya selebihnya ya memang banyak hutang budi yang tidak bisa saya balas dengan kebaikan-kebaikan dan perjuangan beliau berdua begitu. Iya, iya.
Ya, luar biasa sekali itu ya, menurut saya. Jadi seorang anak sangat menghargai perjuangan dari kedua orang tua. Apalagi di sana sini ada keterbatasan ya. Jadi dan itu alhamdulillah disadari oleh semua pihak ya. Jadi oleh Mas Fikri sendiri disadari, kemudian dari sisi orang tua, dari ibu bapak juga menyadari kewajiban masing-masing. Nah, justru berangkat dari menyadari kewajiban masing-masing itu tercipta sesuatu yang luar biasa. Di sana datang pertolongan Allah. Jadi Allah itu tidak diam. Kemudian ya dengan kuasa Allah memberikan jalan keluar begitu ya terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh keluarga Mas Fikri. Ya, itu luar biasa menurut saya. Mungkin juga Mas Fikri bisa menyampaikan pesan-pesan ini ya. Pesan-pesan kepada khususnya generasi muda. Ya meskipun yang namanya menghafal Al-Quran itu tidak apa istilahnya ya, tidak dibatasi oleh umur ya. Tapi monggo sampaikan pesan-pesan untuk katakanlah memberikan semangat agar yang lain bisa meniru langkah-langkah Mas Fikri dan ternyata itu tidak sesulit yang mereka pikirkan ya. Jadi kalau kita ada niat, kemudian ada ikhtiar yang gigih, nah ternyata itu bisa membuahkan keberhasilan. Apa yang semula tampak tidak mungkin, bagaimana ini menghafal katakanlah 25 juz ya. 30 dikurangi 5 itu kan 25 juz dalam waktu 28 hari atau 1 bulan bagaimana. Ternyata ada testimoni dari Mas Fikri atau kesaksian dari Mas Fikri itu bisa ya, bisa dilakukan. Monggo pesan-pesan Mas Fikri. Pesan saya, jadi ketika kita menghafal Al-Quran, insya Allah Allah juga memuliakan kita dan hamba-hambanya begitu. Ya. Insya Allah dengan Al-Quran kita juga bisa menambah iman, karena Al-Quran itu hal yang sangat mulia menurut Allah begitu. Betul. Kalamullah. Jadi ketika kita membacanya saja, satu huruf sudah mendapat 10 kebaikan. 10, betul. Okay. Apalagi dengan menghafal dan memurojaah setiap hari, pastinya lebih banyak lagi pahala-pahala yang kita rasa. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini, ini sangat memotivasi bagi para penghafal Al-Quran. Ini bulannya bulan Al-Quran begitu. Dapat 10 kebaikan dalam setiap hurufnya, ditambah lagi nanti dikalikan dengan pahala di Ramadan yang bisa 10 sampai 400 kali lipat begitu ya Pak. Iya, betul. Jadinya lebih menuai pahala dari Al-Quran. Insya Allah. Motivasi dalam diri saya yang saya jadikan Al-Quran itu, saya jadikan Al-Quran sebagai titik balik dari hal yang buruk menjadi lebih baik begitu. Ya, itu yang saya tanamkan diri saya. Ya. Baik, luar biasa. Ya, luar biasa sekali Mas Fikri, terutama tadi di kalimat terakhir barusan, Al-Quran oleh Mas Fikri dijadikan sebagai titik balik, semacam hijrah gitu ya. Dari katakanlah yang kurang baik, sebenarnya kalau Mas Fikri mengatakan tidak baik, itu saya tidak percaya, karena Mas Fikri saya yakin dari dulu sudah baik ini ya. Jadi mungkin apa istilahnya, kualitasnya yang mungkin masih biasa-biasa saja atau kurang begitu ya, di hijrah atau ditingkatkan lagi ya, menjadi kalau dalam bahasa anak muda sekarang itu upgrade to the next level gitu katanya. Jadi to the next levelnya itu yang sudah dilalui oleh Mas Fikri dan alhamdulillah berhasil ya. Baik. Ya, saya kira cukup Mas Fikri ya. Saya tidak ingin mengganggu lama-lama lagi. Mungkin sekarang istirahat entar lagi ya Mas Fikri ya. Ada kegiatan. Oh gitu ya, sudah. Oke, alhamdulillah. Makasih banget ya waktunya Mas Fikri ya. Sampaikan salam saya.
Dan besok atau kapan kalau telepon Bapak Ibu sampaikan salam dari saya gitu ya. Karena rasanya nggak mungkin kalau telepon pada saat beliau datang agak sibuk kan. Ya, makasih Mas Fikri ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.